persekutuan berjemaat untuk mengagungkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dulu di zaman Perjanjian Lama, pertemuan berjemaah, jadi di situ jemaah pakai H, itu orang Israel berkumpul untuk melakukan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, apalagi di hari-hari peringatan tentang keluarnya mereka dari tanah Mesir, kemudian mereka ada di padang gurun untuk menerima Shavuot itu atau hari Pentakosta pertama, dan kemudian hari-hari raya lain yang mereka lakukan di tengah-tengah perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, hari-hari ini kita zaman Perjanjian Baru, jemaah berubah menjadi jemaat. Tapi kalau kita lihat, kita punya saudara-saudara lain, itu mereka menggunakan jemaah, artinya pertemuan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Jadi kalau kita tidak berkumpul seperti itu, kita dianggap orang kafir, orang yang tidak punya dan tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita memahami arti yang sesungguhnya berjemaah itu, atau berjemaah itu bisa kita paham dan mengerti arti sesungguhnya kita hadir untuk melakukan suatu ibadah, untuk menghormati dan mengagungkan Tuhan dalam semua tindakan kita. Nah, untuk kita sudah berada pada pertengahan tahun 2024 ini, mari kita terus berusaha untuk makin hari makin kita mendekat kepada Tuhan, dan makin hari makin kita mengenal kasih karunia-Nya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul kembali, dan kita lihat dalam pasalnya yang keempat, ayat 1 kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya jemput jemaat sekalian berdiri, kita membaca bergantian dari 12 ayat sebagai pembacaan yang pertama di hari pagi ini. Dengan perikop Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pegawai bait Allah, mereka tiba-tiba didatangi, ada lewat. Minta maaf atas koreksinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan mereka tiba-tiba datang, didatangi. Oh, itu TB Perjanjian Lama. Ini yang saya baca baru. TB juga terjemahan baru ke Perjanjian Baru ya. Saya sudah pernah umumkan sebelum itu kepada jemaat, sehingga perubahan-perubahan yang sedang terjadi kita ikuti saja. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Sekali lagi saya baca, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Ayat 2. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka
mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, di yang baru namun ya, tapi yang lama tetapi. Ya. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem Dengan nama besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah menggantikan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah bahwa kami berdiri sehat sekarang dalam di depan." Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah perlombaan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Lambat atau cepat, pasti kita semua akan paham tentang terjemahan Alkitab yang mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan waktu. Baik jemaat sekalian yang terkasih, pembacaan kita di hari ini, kita bahas sedikit tentang kuasa apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, Amin. yang dipersoalkan oleh para orang-orang awam ataupun orang-orang ahli yang dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mereka tidak setuju dan tidak senang, lalu mereka menangkap kedua rasul itu dan mereka menceblos mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, dan karena hari telah malam. Ayat 4 bilang namun atau tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Perhatikan di situ. Ada banyak orang yang tidak menerima, menolak, tapi ada yang banyak orang juga yang menerima. Sama dengan pengalaman orang Kristen masa kini, bahwa ada banyak orang Kristen, tapi yang sehari-hari kita sebut Kristen KTP, itu banyak sekali mempersoalkan tentang pekerjaan Roh Kudus, mempersoalkan tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dan juga mempersoalkan tentang agama. Ya. Jadi di sini ada mahkamah agama, ada pemerintahan agama, dan ada ahli-ahli yang duduk di dalam mahkamah agama untuk mengurus dan melakukan pertimbangan-pertimbangan tentang agama. Kita lihat kembali bahwa Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 sebagai ayat kunci dari kitab Kisah Rasul ini, yang bicara tentang tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku
mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan terus sampai ke Papua Pegunungan Tengah. Amin. Ya, haleluya. Jadi kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena hasil perjuangan dari kedua rasul ini. Artinya di antara semua rasul yang lain, ada rasul-rasul yang aktif, yang proaktif, yang menerima kuasa itu, lalu mereka mulai giat dan aktif untuk menyebar luaskan. Sehingga pertanyaan yang tadi dipertanyakan kepada mereka, sekalipun banyak orang menjadi percaya, jadi orang-orang yang menyusul kemudian ada 5.000 orang laki-laki. Berarti ada keluarga-keluarga yang hadir juga dan lain sebagainya. Jadi lebihlah dari 5.000 orang yang sadar dengan firman Tuhan. Selain dari 3.120 kemudian bertambah menjadi 3.000, lalu bertambah lagi menjadi 5.000 orang laki-laki dan belum hitung perempuan dan lain sebagainya. Nah, keesokan harinya para pemimpin tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang tak masuk keturunan imam besar. Perlu kita tahu bahwa waktu murid-murid Kisah Rasul 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus sambil berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Yang hadir di hari itu semua suku bangsa dari seluruh Palestina sampai ke Asia Kecil dan sampai ke Asia Besar dan sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi juga. Orang-orang suku bangsa dari mana-mana ada di Yerusalem pada hari itu. Dan mereka semua bersaksi bahwa apa yang terjadi hari itu, kira-kira mereka mabukkah sampai mereka bisa berkata-kata dengan bahasa orang-orang yang datang dari penjuru dunia. Tapi Petrus memperjelaskan masalah itu kepada mereka bahwa bukan mereka mabuk seperti sangkamu, tapi inilah janji kebenaran Tuhan yang difirmankan bahwa Roh Kudus akan datang dan akan menuntun mereka sebagai kelanjutan dari hari Pentakosta yang kedua, di mana mereka melakukan itu pada waktu pertemuan kumpulan 120 murid di Anjung Yerusalem berdoa sampai Roh Kudus turun. Nah, lalu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit yang harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ada perbedaan di sana, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, batu dasar yang sudah diletakkan sehingga semua bangunan tersusun di atas
dan batu dasar yang dibangun itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasar lain yang harus diletakkan kecuali yang sudah diletakkan oleh Yesus sendiri dan oleh rasul-rasul dan diteruskan oleh semua para pemberita Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, pertanyaan yang menyangkut kuasa ini yang kita bahas pada minggu kedua dari hari Pentakosta minggu lalu, dan kita perlu ketahui bagaimana kuasa yang bekerja memimpin para rasul-rasul sehingga mereka mampu menerjemahkan kebenaran firman Tuhan dalam berbagai-bagai hal dan cara, bahkan juga dalam berbagai-bagai mujizat dan tanda-tanda heran yang menakjubkan dan membuat orang-orang di sekitar Yerusalem dan sekitarnya, bahkan orang-orang yang keluaran datang dari jauh, dekat, mereka semua bisa takjub melihat, mendengar dan mengikuti perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada semua orang. Nah, pengertian tentang kuasa ini seperti minggu lalu kita sudah dengar. Yang pertama adalah kuasa yang terjemahkan dalam arti dunamis, artinya kuasa yang luar biasa dahsyat dan sangat hebat. Yang mana setelah Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Kuasa yang dahsyat dan hebat ini bekerja secara leluasa, karena dia menggerakkan semua orang yang percaya kepada kebenaran firman Allah untuk proaktif. Jadi bukan mereka pasif mendengar, lalu mereka tidak aktif melakukan, tidak. Jadi pelajaran rohani bagi kita bukan kita hanya pasif mendengar dan pasif saja, tapi kita harus proaktif setelah kita mendengar dan melakukan. Seperti kesaksian ibu tadi, dia dengar dan dia coba lakukan. Ya. Jadi bukan pasif dengar-dengar, diam-diam dan tidak lakukan, itu sudah pasif namanya. Berarti hati masih belum terbuka. Masih dalam keadaan walaupun disinari oleh cahaya surgawi, firman dan Roh Kudus, balik dan lain sebagainya sudah ada, tetapi hati masih tertutup. Nah, itu yang disebut menolak kehadiran daripada Allah Roh Kudus. Dan di saat itulah banyak orang, bukan orang-orang biasa saja, tapi tadi kita lihat atau kita baca, hampir pejabat-pejabat tinggi di Yerusalem itu juga termasuk orang-orang yang mengkhianati Yesus. Imam Kayafas, Hanas dan lain sebagainya. Dan Alexander itu dari Ethiopia sana, dari Afrika. Mereka terpelajar tentang ilmu dan pengetahuan agama dan lain sebagainya, sehingga mereka juga turut terlibat dalam kelompok orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tapi seperti apa yang saya sudah jelaskan minggu lalu, kita sedang menanti hari Pentakosta yang ketiga kalinya terjadi, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Kuasa dinamis ini memimpin orang-orang percaya untuk mampu bersaksi, mampu melayani. Hatinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu kegiatan. Itu kuasa dinamis, kuasa yang dahsyat dan luar biasa, yang menggerakkan hati setiap orang yang ingin mau melayani Tuhan. Karena ini merupakan satu kesanggupan yang Allah berikan melalui kuasa yang pertama ini untuk orang-orang yang berani bersaksi dan berani juga mati syahid. Jadi kalau kata kunci dari bersaksi itu adalah mati syahid. Dan kita tidak menuju ke sana, ya. Dan jemaat juga tidak akan menuju ke sana nanti. Tapi pada akhirnya nanti kita menuju ke sana, yaitu pada saat kita diperhadapkan dengan masa aniaya, permulaan sengsara, permulaan aniaya, dan masa sengsara dan aniaya itu akan tiba. Pasti orang Kristen akan mati syahid juga.
Jadi untuk itu hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting. Dalam pembinaan gereja kepada umat itu adalah bagian yang harus kita peka terhadap pelayanan. Kita peka terhadap kesaksian, kita peka terhadap pemberitaan, kita peka terhadap pelayanan kasih kepada orang-orang lain. Kita menerima kuasa dunamis ini untuk bekerja dalam kehidupan kita supaya kita mampu menerjemahkan kebenaran firman Allah kepada orang lain. Petrus dan Yohanes mampu. Sehingga pertanyaan itu Petrus menjawab dengan beberapa ayat tadi bahwa ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kami. Amin. Ini bukti, ini fakta. Kesembuhan terjadi, mujizat Yesus jadi nyata di hari Pentakosta. Mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus sesudah Yesus mati, tapi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Mujizat Yesus menjadi nyata juga di sama gereja. Sehingga di sana sini saat ini kita lihat bagaimana mujizat Yesus jadi nyata di seluruh dunia, sehingga Injil kerajaan ini bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Saya dan saudara bisa terima di hari ini. Itulah kuasa yang dinamis. Nah, kita lihat juga kuasa yang membuat orang perkasa, membuat orang bisa bertindak di dalam nama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Apa kata Rasul Paulus di sana? Mari kita lihat itu. Siapa yang bisa baca? Efesus 1 ayat 19. Ya. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Dan betapa hebatnya ya, Bagi kita yang percaya, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ini yang dinamakan kuasa eksklusif. Hebatnya kuasa ini kepada orang yang percaya. Betapa hebatnya, tingginya, dalamnya kemahakuasaan Allah yang dipercayakan kepada rasul-rasul untuk melakukan perkara-perkara Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itulah kuasa eksklusif, yang mana betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi orang yang membuka hati menerima kuasa ini, itu berarti orangnya hebat, dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita lemah, jangan kita rasa minder, artinya rasa mungkin saya tidak mampu, saya tidak bisa. Ya memang kita manusia terbatas, tidak bisa. Tetapi saat Roh Kudus datang dan ada di dalam diri kita, dia menuntun kita, pasti kita memiliki kuasa eksklusif ini. Dan kita mampu bisa berbicara dan mampu bisa menerjemahkan dan mampu bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kuasanya. Jadi apa yang kita lakukan bukan kekuatan kita manusia, tapi itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa yang ditransfer dari Tuhan ke dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita mampu bisa di mana saja kita beritakan Injil. Jadi jemaat sekalian, bagian yang kedua kuasa eksklusif ini, mari kita memiliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa mampu. Dan kalau kuasa ini ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, kelanjutan dari ayat ini nanti baca di situ bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita menjadi orang gereja yang mampu.
Yang ketiga, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Kekuatan kuasa apa yang ada di dalam saya dan saudara? Dua Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayat 12. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Harta ini adalah gambaran dari pelayanan. Tetapi pelayanan ini kami punyai, kami memiliki. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian yang proaktif pasti juga akan aktif dalam pelayanan. Amin. Amin. Ya. Jadi sebabnya sekali lagi saya katakan, jemaat dipersiapkan tapi jemaat juga dilibatkan. Jadi persiapkan jemaat untuk menjadi jemaat yang layak di hadapan Tuhan, tapi juga menjadi jemaat yang siap untuk melayani. Jadi pelayanan ini ada pada kami dalam bejana tanah liat. Itu bejana tanah liat, tubuh ini. Pelayanan ini ada dalam saya dan saudara. Sehingga kita bisa mampu untuk bersaksi kepada orang lain. Jadi kalau setiap Bapak Ibu Saudara muda-mudi kalau memiliki pelayanan ini dan kuasa ini ada dalam saya dan saudara, saudara bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya. Nah, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Ya. Jadi ini yang dinamakan kuasa Kratos. Kuasa Kratos ini adalah kekuatan yang melimpah, yang berasal dari Allah untuk kita bisa jadi berkat kepada orang lain. Ya. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam kelompok berjemaat, di sanalah kita digembleng, di sanalah kita ditempat, di sanalah kita diisi oleh Roh, diberi minum oleh Roh dan diisi oleh Roh, supaya kita memiliki kuasa yang tadi, yang satu, kuasa dinamis, kuasa eksklusia, dan kuasa Kratos. Sehingga kita bisa mampu dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita yang lain, sehingga bisa kita mengenal siapa diri kita dan siapa sesama kita yang lain. Itulah bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat adalah kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 6. Korintus 12 ayat 6. Ya. Ya. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perbuatan ajaib ini yang dimaksud adalah kuasa emergena. Perbuatan ajaib, sesuatu yang luar biasa kita bisa lakukan, ya, yang mana membuat orang lain bisa percaya dan yakin akan kebenaran ini, karena kuasa ini ada di dalam setiap orang percaya. Dengan demikian Roh Kudus Allah sedang berkarya dalam keperkasaannya di dunia melalui orang-orang percaya. Jadi kuasa ajaib ini akan menuntun setiap orang. Jadi sebelum kita lihat ke bagian berikutnya dari ayat ini tentang karunia-karunia Roh bekerja, tapi kuasa keajaiban ini lebih dulu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dalam semua orang. Jadi siapa saja Allah lakukan itu dan buat itu kepada siapa saja. Jadi bukan hanya untuk satu golongan manusia, satu organisasi gereja, denominasi gereja, tapi untuk semua orang bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, yang sering kita dengar bahwa Tuhan itu hebat luar biasa. Tuhan itu ajaib.
Sehingga apa yang tidak mungkin bagi saya, tapi saya bisa terima dan saya lakukan itu. Jadi ini adalah 4 bagian yang menerangkan tentang kuasa, keajaiban Tuhan, kuasa eksklusia, yang mana kita perlu bersaksi dengan leluasa, dan kuasa kratos, yaitu keperkasaan Allah yang melimpah-limpah dan berasal dari Allah dan bukan kita sendiri. Jadi itu yang Paulus tantang orang-orang, bahwa apa yang kami sampaikan itu bukan akal pikiran kami sendiri, bukan kehebatan kami, tapi semuanya ini adalah kuasa kehendak Allah yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kehidupan kami. Jadi 4 bagian tentang kuasa ini yang dalam Kisah Rasul 1 tadi ayat 8, tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak. Jadi banyak pengalaman yang nanti kita baca di Kisah Rasul, di buku-buku dan surat-surat Rasul-Rasul. Paulus punya 14 buku yang dia tulis, itu semua adalah Rasul-Rasul lain. Itu semua bicara tentang kuasa di bawah kolong langit, yang Allah bekerja secara luar biasa untuk menyatakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Jadi Yesus Petrus katakan tadi, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat. Amen. Sekarang di depan kami. Jadi ini di muka pintu gerbang Elok, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh yang 40 tahun lebih tidur dengan keadaan lumpuhnya, tidak bisa sembuh-sembuh. Dan ini kalau kita gambarkan dengan penyakit rohani yang ada di mana-mana, banyak orang yang lumpuh rohani. Mau ajak dia masuk gereja tidak bisa, dia lumpuh total. Mau bikin apa berdoa juga tidak bisa, lumpuh total. Jadi penyakit kelumpuhan ini secara jasmani ada, tapi juga secara rohani ada dalam gereja. Jadi aktif masuk gereja tetapi tidak proaktif. Haleluya. Dia hanya pasif saja. Masuk keluar gereja pasif saja. Dengar seperti tidak dengar. Lihat seperti tidak lihat. Baca tapi seperti tidak baca. Nah, ini bagian-bagian yang Bapak Ibu jemaat sekalian saya sampaikan kepada kita semua dalam hal berjemaah. Karena hal berjemaat ini akan dituntut oleh Tuhan kepada kami, sehingga berapa banyak orang yang sudah kami selamatkan melalui hasil penggembalaan dan pelayanan kami, sehingga jiwa-jiwa itu bisa dimenangkan dan bisa dikategorikan masuk dalam 144.000 orang percaya di kitab Wahyu yang diambil dari 12 suku bangsa Israel. Satu suku 12.000 orang, satu suku 12.000 orang. Jadi 12 suku, 12 kali 12 itu 144.000 orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah. Haleluya. Saya dan saudara ada di situ. Kalau demikian, mari kita sekarang melangkah lebih maju lagi. Mari kita terus melangkah lebih maju lagi, jangan pasif, tapi harus proaktif. Artinya apa yang kita dengar, tantangan boleh ada, ujian boleh ada, penderitaan boleh ada, tapi kita tidak pasif untuk menyerah pada keadaan. Kita harus bangkit dan aktif, dan kita harus bergulat dengan Allah. Kita harus proaktif untuk menegakkan kebenaran supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan terus mengarahkan dan mengajak kita jemaat untuk mengenal secara dekat tentang kuasa dari Roh Kudus Allah yang harus diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga dengan kuasa ini kita bisa melihat bagaimana Allah berkenan kepada setiap orang yang Tuhan berkenan menjadi saluran berkat. Amin. Tuhan memberkati kita semua di hari ini, dan kiranya berkat firman Tuhan tentang pengertian kuasa tadi bisa kita mampu menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga pengalaman masing-masing akan berbeda. Kalau yang punya
karunia untuk mengadakan mujizat, ya kita bisa bertanya kepada orang yang mengadakan mujizat. Kira-kira dengan apa dia bisa lakukan mujizat? Seperti pertanyaan tadi yang disodorkan oleh ahli-ahli Taurat dan imam besar, bahkan orang-orang yang terkemuka dalam agama, mereka persoalkan tentang kuasa apa yang Petrus dan Yohanes buat, sehingga orang yang dikenal sepanjang umur 40 tahun lebih itu bisa berdiri sehat di depan banyak orang, dan banyak orang bisa melihat dia dan mengakui bahwa benar dia inilah orang lumpuh tapi sudah sembuh. Inilah mujizat-mujizat Yesus menjadi nyata di zaman gereja, sehingga di zaman gereja Roh Kudus menyeluruh dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita orang-orang Papua, orang-orang Indonesia yang ada di Papua Pegunungan bisa menerima kebenaran ini dan bisa mengakuinya, sehingga Pantekosta artinya apa? Kekuatan kuasa Pantekosta itu apa? Tidak lain daripada mujizat, tanda heran, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau belum ada Roh Kudus, orang masih menyembah pohon-pohon, batu-batu, tanjung-tanjung, orang masih menyembah patung-patung. Tapi dengan adanya kehadiran pekerjaan Roh Kudus, maka semua mulai dibubarkan. Beberapa tahun yang silam ada terjadi di Wamena, ada penginjil yang datang bakar-bakar semua patung-patung. Masuk di rumah, ketemu dalam rumah ada apa yang digantung di situ, patung dibakar. Sampai gambar Yesus pun juga. Jadi ada perbedaan sedikit antara yang benar dan yang tidak benar. Jadi yang perlu bagi kita semua masa kini adalah kita meyakini kebenaran firman Allah tentang menerima Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga Roh Kudus yang mampu membawa kita menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Yang terakhir kita buka Galatia pasalnya yang keempat. Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-16 dan 17-18. Maksudku, jadi perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percampuran kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percecokan, perpecahan, kedengkian, pemabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling memiliki. Nanti saya akan jelaskan pada waktu berikut, sehingga hati yang menerima dan hati yang menolak kita bisa tahu persis posisi kita ada di mana. Pribadi saya ada di posisi mana, menerima atau menolak. Dan kalau menolak artinya perbuatan-perbuatan daging telah nyata, berarti kita mulai bersihkan pelan-pelan hari, lepas hari, minggu, bulan, dan tahun.
Jadi tidak ada, ya kalau ada mujizat satu kali berubah ya dengan Bapak sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak ya tidak, harus bertumbuh pelan-pelan. Yang penting berakar dalam firman Allah, baru bertumbuh, perkembangannya nanti dilihat. Buah-buah roh itu bagaimana nanti kasihnya menyatakan buah roh itu sendiri, dan kemudian hati yang menolak itu nanti kita lihat perlawanan yang bertentangan dengan buah roh, kita akan memuji itu sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita di siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman yang singkat hari ini bagi kita semua. Semoga kebenaran firman Allah kita terima dan membuka diri untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, hari lepas hari, dari sekarang dan waktu seterusnya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, Engkau telah menyatakan kemurahan dan kebaikan-Mu pada kami umat manusia yang hidup di zaman akhir. Bahkan kami yang ada di negeri ini, di tanah ini, bahkan di pegunungan ini. Kami imani kebenaran firman Allah sehingga kami aktif. Dan kami selalu berusaha untuk proaktif tentang kebenaran. Dan kami menjaga supaya kami tidak terbabit dengan segala macam cara dari kuasa iblis dan setan yang menggoda dan mengganggu kami. Biarkan firman-Mu yang selalu kami dengar mendapat tempat di hati kami. Dan firman-Mu itu yang beroperasi dan berkuasa untuk mengusir. Bahkan Roh Kudus Allah turut bekerja menghidupkan sabda dan firman. Sehingga firman itu bekerja merubah hidup kami. Roh Kudus Allah menuntun kami di jalan hidup yang baik dan benar, menuju kepada kesempurnaan nanti. Bapa, inilah kami, sebatas dan semampu kami bertindak untuk melangkah, semampu kami untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kami sudah menerima kuasa yang memampukan kami, yang menyangkupi kami, dan kami mampu menerjemahkan kebenaran ini dalam kehidupan kami, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu menjadi penolong yang setia, menjadi guru untuk mengajar kami perkara-perkara yang ajaib, kekuatan kuasa-kuasa yang ajaib dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari iblis dan setan, tapi kuasa dan keajaiban Tuhan yang membuat kami mampu menerjemahkan kebenaran firman ini, praktekkan dalam kehidupan nyata, sehingga kami tidak terbawa arus daripada duniawi, tapi kami boleh terbawa arus rohani, menjadi manusia rohani yang terus menerus hidup kami dibarui hari lepas hari, minggu bukan bahkan bulan dan tahun. Akhirnya kami menjadi anak Tuhan, orang percaya yang sungguh, yang terus bertahan di hadapan Tuhan selagi kami masih ada. Demikianlah doa kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang hari ini dan sudah mendengar firman. Kuduskanlah jemaat Tuhan dalam kebenaran firman, karena firman-Mu adalah firman kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada gereja firman yang hidup